Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, sahabat-sahabat surgaku semua yang tercinta, semoga kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Pagi ini, hari ini Allah masih izinkan kita untuk hidup, menjalani hidup, menikmati hidup. Mari jadikan hidup yang masih tersisa bersama kita ini bermakna buat kita, bermanfaat bagi orang banyak, insya Allah. Bukankah Rasulullah SAW menegaskan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang banyak. Sudahkah kita bermanfaat bagi istri kita? Sudahkah kita bermanfaat bagi suami kita? Sudahkah kita bermanfaat bagi anak cucu keponakan kita? Sudahkah kita bermanfaat bagi abang, kakak dan adik kita? Sudahkah kita bermanfaat bagi tetangga kita? Sudahkah kita bermanfaat bagi sahabat-sahabat kita? Sudahkah kita bermanfaat bagi bawahan kita, pembantu kita? Sudahkah kita bermanfaat bagi rekan kerja kita, bagi masyarakat kita? Kalau belum, tidak ada kata terlambat. Pepatah pasir putih mengatakan better late than never. Bahasa lama sini nih, Bang. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku semua yang tercinta, maka mari hidup bermanfaat, menebar manfaat, jangan menebar mudarat. Salah satu bentuk menebar mudarat adalah bunyi motor keras, mengganggu telinga. Bagi yang bunyi motornya keras, standarkan kembali. Karena di belakangmu ada ustadz, di depanmu ada imam masjid, kadang di sampingmu di jalan ini ada pengurus masjid. Orang-orang baik kamu sakiti telinganya. Kalau mereka mengutuk susah nanti. Orang-orang yang biasa menyusahkan orang, matinya pasti susah. Tapi orang-orang yang biasa memudahkan orang, insya Allah matinya mudah. Pusing-pusing sedikit, pergi. Tapi orang yang biasa menyusahkan orang, payah matinya. Tidak mati-mati, karena menyusahkan orang. Bapak-bapak, ibu-ibu tinggal pilih mau matinya mudah apa susah. Kalau mau matinya susah, susahkan aja lah orang. Percayalah matinya susah. Yang kedua bentuk mudarat adalah jual mercon. Masuk Ramadan, belum masuk Ramadan, dah mulai datang dia tuh. Coba pikir, kok bisa? Agennya awak pula tuh. Distributornya awak pula tuh. Yang jualannya awak pula tuh. Anak cucu kita larang keras untuk beli mercon, mengganggu. Kalau mau jualan yang berkah, itu tidak berkah, itu percayalah. Ini yang termasuk matinya susah besok. Tolong sampaikan. Mohon maaf nih kalau ada nih dalam nih. Jadi yang udah terbeli ini bagaimana Pak Ustadz? Gimana lagi, siapa yang salah? Makanya beli-beli itu tanya-tanya dulu.
Tanya ke orang-orang alim, kan banyak orang alim sini. Pak Haji, ya boleh saya jual mercon? Ah, jangan. Pasti jangan bilang Pak Haji itu. Tapi kalau ada Pak Haji bilang, oh boleh nih tambah modal, nah itu enggak iya tuh. Bapak Ibu yang saya muliakan, sekarang bagaimana menebar manfaat yang sudah memberikan makanan dan minuman buat kita pagi ini. Kita doakan Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqona. Ya Allah, beri makanlah orang yang telah memberi kami makan, beri minumlah orang yang telah memberi kami minum. Rasulullah ditanya, ayul islami khair, apa amal Islam yang terbaik? Sederhana saja jawab beliau, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kau beri makan. Di luar Ramadan kita ngasih makan orang, pahalanya banyak. Apalagi nanti di dalam Ramadan. Kalau ndak ada jadwal buat ngantar perbukaan atau sahur buat imam, buat petugas masjid, kita aja ngantar. Tapi kalau sudah ada daftar tiketnya, penuhi cepat. Kalau perlu ada sedikit protes, aku setiap hari aja lah Pak Haji bikin jadwal situ, masukkan nama aku tiap hari, karena dia ingin dapat lebih. Di luar Ramadan pahalanya besar, apalagi di dalam Ramadan bisa 700 kali lipat atau lebih. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Suka-suka Allah melebihkannya berapa? Kan nampak. Makanya ada dua hadis yang pangkalnya berbeza. Pangkalnya doang beza, ujungnya sama. Yang pertama man shoma, yang kedua man qoma. Man shoma man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang siangnya menahan diri dari semua yang membatalkan puasa dan dari segala yang merusak nilai-nilai puasa. Siangnya gosip itu merusak nilai itu. Fitnah, namimah merusak nilai itu. Buka apalagi film-film, kadang nampak aurat orang di film. Sementara malamnya ia qiyam, didirikannya malamnya. Setelah sholat isya ada pengajian barang sebentar. Ada masjid yang pengurusnya meminta surat vaksin kepada ustadznya. Khutbah Jumat kemarin, bukan saya ya, ada kawan. Nah surat vaksinnya Pak Ustadz tidak ada. Oh tidak bisa khutbah, ya sudah pulang, bayar. Ujung-ujungnya nanti jamaah sama pengurus masjid ribut. Apalagi yang khutbah atau yang ceramah itu ustaz-ustaz viral. Nah udahlah. Pokoknya malam Ramadan besok ini banyak nih pergantian pengurus. Bagi yang mau silakan vaksin. Bagi yang enggak jangan dipaksa. Kan buat jaga diri Pak Ustadz, iya betul itu. Tapi kalau kita hidup mengikuti sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah aman, tentram, sehat awal. Pesan beliau, kalau mau sholat gosok gigi, nampak tuh. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli sholat.
Sebelum berwudu bersiwak dulu. Bagi yang suka siwak, mainkan siwaknya. Saya cuci dulu ya. Main. Udah selesai cuci lagi baru simpan di kantong. Jangan waktu iqamah, muazin iqamah, Allahu Akbar, keluarganya siwak. Masukkannya balik, cuci gigi simpan di kantong, nggak boleh. Situ cuci. Banyak kan yang salah mengamalkan situ. Yang bawa sikat giginya. Sehatlah tuh. Berwudu sesuai sunnah. Beliau kan tidak memulai membasuh muka nih, kecuali membasuh tangan dulu, dicuci betul tangannya dulu. Udah bersih baru boleh menyentuh wajah nih, menyentuh muka. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, siangnya dia menahan diri, malamnya ia dirikan dengan amalan-amalan, sholat, dengarkan ceramah, tarawihan, witiran, tadarusan, sungguh-sungguh karena Allah, karena cintanya kepada Allah. Orang-orang ini insya Allah dosa-dosanya di masa lalu diampuni oleh Allah. Nah, mereka yang berbagi di bulan Ramadan dapatnya kan banyak tuh, tapi ada yang lebih banyak. Allah tahu tuh siapa yang sungguh-sungguh dia berbagi. Ada yang agak menggerutu sedikit, dia tidak mau ada jadwal namanya di situ dikasih pula, susahkan orang aja. Ada tuh. Bagi Bapak Ibu yang selama ini orangnya senang berbagi, berbagilah. Siapa tahu perkara itu yang nanti menyelamatkan Bapak Ibu. Karena setiap orang biasanya akan dimatikan sesuai kebiasaan, sesuai hobi. Yang suka ngaji insya Allah matinya ngaji. Yang suka sholat insya Allah matinya sholat. Semua kita sholat, tapi ada orang yang suka sholat. Masa sih? Abu Hurairah salah satunya, Bilal bin Rabah salah satunya. Kita semua sholat, tapi ada orang hobi sholat. Yang biasa berbagi matinya berbagi. Yang biasa zikir matinya zikir. Yang biasa sholawat matinya sholawat. Yang biasa main domino Pak Ustadz, nah ini yang kurang tahu saya. Sejak pulang dari haji, pulang dari umroh, karena dia ketua domino, berubah dia. Karena tidak ingin lagi menebar mudarat, karena mengajak kawan-kawan main domino. Sekarang dirubahnya agar bermanfaat main domino. Baik kawan-kawan, sebelum kita mulai, kita buka dengan Al-Fatihah. Main domino pakai Al-Fatihah. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Pakai zikir bulan. Udah selesai diputarnya batu domino. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. 7. Iya 7 Pak. Jangan dijawab Ustaz tuh menjebak tuh. Nah, mulai permainan. Ketua dulu. Subhanallah. Angleri. Hari ini hari Panam ya, bukan hari Pasir Putih, hari Panam. Alhamdulillah. Wang leam, ini si Panam juga nih. Tapi sering main ke Pasir Putih itu salah. La ilaha illallah. Wang leto, Santonya untuk Panam juga Pak. Cuma sering main ke Duta Mas. Allahu Akbar. Jangan dibuat-buat, enggak di situ tempat. Kalau kamu berzikir aja lah.
Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ada orang dia mengira dengan rajin sholatnya dosa-dosanya bakal diampuni. Dengan puasa Ramadannya dia mengira dosa-dosanya bakal diampuni. Dengan zakatnya, dengan haji umrohnya, dosa-dosanya bakal diampuni. Dosa kita insya Allah semuanya akan diampuni karena Allah Maha Pengampun. Seluas samudra pun dosa kita, menjulang ke langit pun salah kita, Allah maafkan, Allah ampuni. Ada catatannya, tobat. Tobat yang seperti apa? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Tobat. Kenapa harus bertobat Pak Ustadz? Karena semua kita punya salah. Bahasa indah ini sudah jauh-jauh hari disampaikan oleh Rasulullah. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak cucu keturunan Adam pasti punya salah, pasti ada salah, pasti bikin salah, pasti buat salah. Maka sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertobat. Bagaimana saya harus bertobat Pak Ustadz? Satu, sadar ada salah. Yang ini yang gak payah. Orang sadar dia salah ini gak payah. Supaya saya sadar bahwa saya banyak salah Pak Ustadz, banyak dosa, ingat-ingat mati. Insya Allah sadar. Ini udah tua, masih nyaplok tanah orang. Astagfirullah. Kemarin tidak ada masalah, kok tiba-tiba belakangan ada masalah. Ada apa ini? Siapa yang menghasut? Udah tua, udah pensiunan. Ini kisah nyata nih. Ada jalan, sebelah jalan ada tanah ustaz-ustaz lah tuh. Apakah ada kong kali kong dengan pemain tanah? Enggak puas, ingin tanahnya luas. Kasihan kadang nengoknya. Kalau awak enggak rakus, senang, bahagia dia, ambillah. Tapi kalau nanti pas dikubur tanah di tempat dia dikubur itu enggak nerima gimana? Ayo, dibuang ke atas pada. Ada kan kejadian begitu? Marah bumi itu. Keluarannya pada. Ini orang-orang yang begini nih, ini matinya buruk. Kalau tadi mati susah, karena biasa menyusahkan orang. Nah, kalau yang pemain-pemain tanah ini matinya buruk, suka makan tanah orang. Sama dengan kita yang memakan warisan. Ayah kita bininya 2, bininya 3 atau bininya 4. Kita anak dari istri pertama. Nah, anak-anak dari istri ayah berikutnya adik kita bukan tuh. Adik kita bukan, adik kita. Mereka punya hak, dia ahli waris juga. Halo, kenapa nggak dibagi hak dia? Dia makan. Orang-orang begini susah nih, mau matinya susah, nanti matinya buruk.
Kalau ada di antara kita yang hadir itu kerjanya, tobatlah cepat, sadarlah. Ngumpul balik, orang mau puasa. Puasa pun Bapak Ibu, tapi itu kerja nggak bakalan. Sadar kita punya salah. Yang kedua menyesal. Nah supaya sadar banyak ingat mati. Nah, setelah sadar menyesal. Menyesal atas kesalahan yang sudah terlanjur dibuat. Seperti kita lagi emosi tinggi, anak bikin salah lalu dipukul pakai busi. Kebetulan ada busi di belakang pintu. Saking emosinya bekas. Nah setelah itu baru sadar. Tadi tidak sadar karena setan di dalam. Sudah itu setan keluar deh. Sudah puas setan itu menengok kita memukul anak, keluar deh. Baru sadar. Misal kan, diam langsung. Kok aku pukul anak aku? Ada tuh yang berbekas sampai besar. Kalau dia perempuan, nanti pas berlaki ditanya lakinya, apa nih dek? Ini dipukul mama waktu. Garang mama kau ya? Belum apa-apa, kadang digigitnya aku. Mau nengok bekas gigitnya bang? Bapak dan Ibu yang saya muliakan, setelah sadar, menyesal, minta ampun. Minta ampun ke Allah, minta maaf ke yang bersangkutan yang kita telah sakiti. Nah bagaimana meminta maaf ke orang yang telinganya sakit tuh gara-gara bunyi motor kita? Anak kita tuh yang motornya bunyi keras-keras tuh. Kalau tetangga gampang, tinggal datang minta maaf om, tante. Mungkin selama ini om tante sakit telinganya gara-gara motor aku. Aku udah standarkan knalpotnya. Aku udah sadar sekarang, mohon maaf ya om tante. Nah masalahnya telinga Ustadz tinggal di Panam, kan tidak tahu rumahnya di mana. Ayo, itu Ustadz yang di Panam, belum lagi Ustadz yang di Rumbai, jauh tuh. Urusan sama Allah gampang. Tapi bagaimana Allah mau mengampuni urusan sama awak aja belum selesai? Ayo. Tengoklah, Rasul kan tidak mau menyulatkan orang yang berutang. Nah, tahu kan Bapak Ibu? Ditanya Rasul, lah ya ada utangnya enggak? Ada ya Rasul, bayar dulu, baru kita sholatkan. Ada sahabat yang nyeletuk, gua yang bayarin ya Rasul. Bagus, tapi lu bayarin dulu, baru kita sholat. Nah, saya bayar dulu, bayar, sholat kita. Bukan entar. Nah kalau kita malah kita sholatkan. Ditanya belak tuh sebelum sholat. Setelah sholat ya. Apakah ini orang baik? Baik. Jujur aja lah. Enggak bilang. Rupanya ada yang di belakang itu satu orang. Enggak katanya. Utangnya belum bayar. Bayar dulu, ulang sholatnya balik katanya. Heboh. Semua bilang baik. Baik. Baik apa orang tetangganya disakiti? Baik apa orang dia merajuk? Kalau enggak jadi pengurus masjid lagi sholat. Enggak belakang sana. Enggak mau lagi ke Al-Haya. Enggak pengurus masjid lagi. Biasa nyumbang, karena enggak pengurus masjid lagi enggak mau nyumbang lagi. Untuk apa dia nyumbang? Dia kan enggak pengurus masjid doang, Pak tuh. Parah. Bahkan ada yang bikin masjid lagi. Karena dia orang berduit, ada tanah sedikit kosong, nah, bikin masjid. Tapi di sini enggak ya. Itu di Panam juga kan. Kalau orang Panam aja kita jadi sasaran. Karena ustadznya kan orang Panam. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan. Setelah itu terakhir
bersungguh-sungguh untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama pada waktu yang lain. Jangan diulang lagi. Nah yang begini nih insya Allah dosa-dosanya diampuni. Allah tuh maha tahu. Ini orang puasanya imanan wahtisaban gak sih? Karena kesungguhan cintanya atau enggak? Allah tahu. Maka karena belum sampai ke hari H, insya Allah Senin malam Selasa nih masuk maghrib, masuk 1 Ramadan. Nah kesempatan sekarang kita saling memaafkan. Long aja. Saling memaafkan itu tidak mesti salim-salim begini, ngomong-ngomong, dah maafkan ya. Memaafkan itu berat tuh. Minta maaf gampang kok. Kan banyak tuh di WA kan, di grup WA, di Facebook, ya kan? Pakai syair-syair, pakai puisi-puisi. Indahnya mentari, deburan ombak macam kayu aja. Ombak apa dia ada di sini? Ombak di Puri sana, Dumai sana ombak, Bengkalis sana. Tinggal di Pasir Putih cerita ombak. Ombak paling banyak di mana Pak Ustadz? Di Bangkalan, betul Pak? Iya kan? Nah kan banyak ombak sih. Ombak aja di sini. Bangkalan Bu. Nah, kalau itu mah gampang, tinggal tulis, copy paste punya orang. Kalau ada video kirim lagi, kirim ulang. Tapi memaafkan ini berat. Nah Allah al-afu, Allah maha memaafkan. Mudah-mudahan kita yang memaafkan lapang, plong, sehat selalu hari-harinya. Ini Pak ya, nih memaafkan nih. Dulu kalau tidak salah saya sampaikan sebelum tidur, pikiran kosongkan, hati kosongkan untuk urusan dunia. Berserah diri ke Allah. Gua nih mau tidur, urusan dunia titip ke Allah. Ya Allah, anak yang di Medan, anak yang di Bandung, yang di Batam, yang di Palembang, cucu yang di Lampung, titip. Engkau maha melindungi, lindungi mereka. Engkau maha menyelamatkan, selamatkan mereka. Engkau maha menyehatkan, sehatkan mereka. Engkau maha memudahkan, mudahkan semua urusan mereka. Tidur. Jangan dunia dibawa juga. Yang tanah tadi dicaplok Pak Tua tuh Pak Ustadz, ngapain juga dibuat tidur? Entah hidup awak besok entah tidak. Dunia ke zindagi muhtasar, akhiratu ke liye amirsa. Dunia sementara, akhirat selamanya. Allah berkuasa, makhluk tak kuasa. Mudah-mudahan ke depan rasa bersaudara ini masih ada. Mari bersahabat di dunia ini dan mudah-mudahan kita bertetangga kelak di surga. Mohon maaf lahir dan batin, tetap bersemangat ya Bapak Ibu. Walaupun kondisi kita masih seperti ini, sebagian masjid termasuk kita yang sholatnya berjarak, ikuti saja karena kita sudah percayakan masjid ini kepada pengurus. Suruh berjarak karena memang untuk kebaikan kita bersama. Kalau suruh cuci tangan, suruh pakai masker, pakai aja masker. Buat kita juga, apalagi kita penyakitan. Penyakit kita tidak menyebar ke saudara kita. Nah kalau kita yang sehat pakai masker bagaimana? Supaya penyakit saudara kita tidak menyebar pula ke kita. Nah buat kita juga. Hadza wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.